di momen peringatan 75 tahun yang jatuh di tahun ini. Nah, kita semua berhadapan dengan satu kondisi yang spesial, berbeda dari biasanya. Mungkin masih hangat ya di ingatan kita, apalagi teman-teman media di sini gitu. Kalau minggu lalu, tepat seminggu yang lalu itu, kita merayakan upacara itu dengan cara yang sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Biasanya ada pasukan paskibraka lengkap gitu ya, 845 ya, tahun ini ya kita mengadakannya dengan cara virtual dan lebih sederhana petugasnya, namun itu tidak menyurutkan juga semangat rakyat Indonesia. Banyak juga organisasi, baik kita dari perusahaan Paragon juga melaksanakan virtual ceremony gitu ya, dan juga berbagai organisasi di masyarakat juga ikut merayakan 17 Agustus dengan cara yang spesial. Nah, ngomong-ngomong soal perjuangan nih teman-teman media gitu dan teman-teman sekalian ada di sini. Nah, jika sebelum pandemi itu kita masih punya banyak tugas ya untuk mengisi kemerdekaan ini, tentunya setelah kondisi pandemi yang menghadapi kita sekarang itu PR kita bersama, tugas kita bersama itu jauh berkali lipat tantangan yang kita hadapi. Untuk itu, mungkin hikmahnya nih saat ini saatnya kita lagi melawan satu hal yang sama, yang memerlukan kita semua untuk bersatu kembali, bergerak bersama untuk memajukan Indonesia. Nah, sesi kita pagi hari ini kita akan berbincang dengan para narasumber kita yang sudah hadir di tengah kita saat ini. Ya, harapannya melalui diskusi kita ini bisa membawa semangat itu kembali gitu dan menyebarluaskan semangat ini kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, pada masyarakat Indonesia yang lebih banyak lagi di luar sana, di luar forum ini. Nah, narasumber yang sudah hadir di tengah kita pagi ini luar biasa, sudah meluangkan waktunya ini pagi hari ini. Yang pertama saya pengen menyapa dulu Ibu Nurhayati Subakat. Pagi Bu, ya, selaku founder dari PT Paragon Teknologi. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam, Bu. Ya, terima kasih Ibu Nur meluangkan waktunya pagi hari ini. Ibu Nur adalah pendiri PT Paragon Teknologi Innovation, perusahaan yang menaungi Wardah, kosmetik Wardah, Makeover, dan juga Emina. Dan hadir juga di tengah kita ada Pak Salman Subakat, ya, selaku CEO PT Paragon. Ya, pagi Pak. Halo pagi semuanya. Ya, ini Pak Salman udah semangat sekali sepertinya nih sharing kalau udah temanya seperti ini, semangat ya Pak. Ya. Kan habis upacara Senin, enggak deh. Iya, Senin lalu kita habis upacara virtual yang pesertanya ratusan ya Pak ya, gitu ya. Nah, terus di sini juga ada Mbak Mesti ya, Mbak Mesti Arretejo. Pagi Mbak Mesti. Mbak Mesti ini seorang dokter anak yang lagi giat-giatnya untuk memberikan edukasi ya Mbak ya. Luar biasa ya untuk membantu ibu-ibu di luar sana bertahu lagi ya Mbak seputar kesehatan anak. Dan juga beliau di sini hadir selaku co-founder dari WeCare.id ya. Terima kasih Mbak Mesti kehadirannya. Dan di sini juga ada seorang lulusan kampus terbaik, termasuk kampus terbaik di dunia nih, lulusan dari Harvard University yang mendirikan platform kerelawanan terbesar di Indonesia saat ini, Indo Relawan, ya, kita sapa Mas Widar, ya. Halo Mas Widar. Dan ini juga yang gak kalah kerennya, ini adalah seorang yang aktif di berbagai organisasi, ya, menggerakkan anak-anak muda. Hadir di sini Mas Ivan Ahda, ya, selaku koordinator jaringan semua murid semua guru dan juga penggagas organisasi kepemimpinan anak muda pemimpin.indonesia ya Mas Ivan ya. Pagi Mas Ivan. Pagi semuanya, Bu Nur, Pak Roman semuanya. Terima kasih banyak nih. Ya, terima kasih banyak juga untuk para narasumber kita yang hadir pagi hari ini. Dan juga kami mengucapkan sekali lagi ya, terima kasih atas kehadiran teman-teman media yang terus bertambah kehadirannya. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih tadi Bu Putri selaku Chief Marketing Officer kita dari PT Paragon Teknologi Innovation juga sudah menyempatkan waktunya. Makasih Bu Putri ya. Sama-sama Suci. Ya, ini mentor kita semua nih ya yang ada di Paragon ya. Oke. Nah, teman-teman ya, mungkin kita sebelum kita berbincang-bincang gitu ya dengan para narasumber kita di pagi hari ini, mari kita saksikan dulu video yang berikut ini. Ya. Silakan teman-teman, mohon bantuannya memutarkan videonya.
75 tahun Indonesia merdeka. Tugas kita untuk terus bahu-membahu saling menjaga demi kemajuan bangsa tercinta. Bergerak dari satu hal kecil untuk menggerakkan banyak hal besar. Hadir sebagai perusahaan karya anak Indonesia, 35 tahun Paragon konsisten untuk terus menjadi penggerak kebaikan yang tanpa henti berinovasi untuk membanggakan negeri. Tumbuh serta berkembang guna memberikan banyak makna dan kebaikan untuk semua. Mendukung kemajuan pendidikan Indonesia melalui beasiswa, pelatihan guru, dan menggerakkan kerelawanan. Aktif berperan melalui edukasi dan langkah nyata untuk menjaga kesehatan masyarakat Indonesia. Membangun kesejahteraan masyarakat dan peduli untuk menjaga lingkungan agar bumi tetap ramah untuk dihuni. Mari kita merangkai mimpi yang sama, menumbuhkan semangat yang sama untuk menjadi bangsa yang peduli terhadap sesama dan bagian bumi. Karena merdeka ini milik kita bersama. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesiaku tercinta. Merdeka! Oke, teman-teman ya. 75 tahun merdeka, PT Paragon Technology and Innovation juga menginjak usia yang ke-35 tahun. Nah, saya langsung saja nih pengen menyapa pendiri PT Paragon Technology and Innovation, Ibu Nurhayati Subakat ya. Bu, tadi di video tadi kita udah menyaksikan kalau alhamdulillah Paragon sudah berusia yang ke-35 tahun ya, Bu. Nah, mungkin Ibu Nur bisa bercerita nih ke kita semua yang ada di sini, sebetulnya dulu tujuan Paragon itu didirikan itu apa, dan selama 35 tahun, waktu yang relatif nggak singkat, pastinya Ibu memiliki jatuh bangun, lika-liku, agar perusahaan ini tetap ada nih Bu sampai sekarang. Gitu. Nah, gimana tuh Bu ceritanya? Mungkin Ibu bisa cerita ke kita semua yang di sini. Silakan Ibu. Ya. Terima kasih banyak Mbak Suci, terima kasih juga teman-teman media yang sudah hadir pada siang ini, dan juga pada Mbak Mesti, Mas Ivan, dan Mas Widar ya. Ya seperti mungkin beberapa kali saya sampaikan udah cerita dari tujuan dari bagaimana kita bangun usaha ini. Jadi 35 tahun yang lalu itu sebetulnya perusahaan ini didirikan lebih ke tidak hanya sekadar tidak sadar hanya tambahan, karena alhamdulillah waktu itu sebetulnya Pak Subakat sudah mempunyai gaji yang jauh lebih cukup gitu ya. Jadi di sana saya begitu anak-anak protes kenapa saya harus bekerja, saya jawab kalau kita punya duit lebih kita bisa memberi ke orang lain. Nah itu yang terus saya pegang sampai saat ini. Jadi perusahaan ini bagaimana kita bisa memberi lebih kepada orang lain. Jadi berapa kali jatuh bangun ya seperti tahun 90 pernah kebakaran minus gitu ya. Kenapa bisa kembali? Hampir seperti sekarang juga gitu ya. Jadi kondisinya kenapa saya tetap mempertahankan perusahaan karena peduli terhadap karyawan dan peduli juga terhadap utang sih waktu itu ya. Jadi ternyata memang kepedulian terhadap orang lain itu membuatkan kita semangat gitu ya. Saya rasakan berapa kali jatuh bangun. Dan saat ini pun juga kenapa kami tetap mempertahankan perusahaan ini, karena walaupun penjualan udah turun ya sedikit turun, tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Karena tujuannya adalah bagaimana menyelamatkan perusahaan ini ya, dan bagaimana menyelamatkan juga semua yang sudah bergabung di sini, dan menyelamatkan juga semua yang kita bantu saat ini. Jadi kondisinya kepedulian terhadap orang lain ini yang menyebabkan kami semua semangat, dan juga tim juga saya kerasa semangat. Itu ya adalah semangat Paragon semua, bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain. Demikian Mbak Suci. Wah, terima kasih Bu. Ini semangatnya luar biasa nyampe Bu ya. Jadi memang karena kepedulian itulah Ibu terus bertahan gitu ya Bu ya. Meski di sini kita menghadapi lagi kondisi yang nggak kalah menantang daripada dulu yang kebakaran itu ya Bu ya. Iya.
Nah, Pak Salman nih Pak gitu. Nah, Bu Nur tadi udah cerita gitu kan kalau perusahaan ini memang saat itu didirikan tuh bagaimana memberikan manfaat gitu ya Pak. Nah, Pak Salman selaku yang meneruskan nih Pak ya, apa yang ingin dilakukan oleh Paragon nih Pak untuk melanjutkan cita-cita mulia itu? Pertama dari foundernya sendiri kan pengen punya perusahaan yang bisa bertahan ratusan tahun gitu ya, karena biasanya bangsa besar itu juga perusahaan besar di Jepang, di itu tuh perusahaan itu bisa 100 tahun, 200 tahun, dan akhirnya ikut mengiringi perjalanan bangsa tersebut menjadi bangsa yang besar. Kita juga ingin ada di berbagai negara gitu ya, untuk membuktikan bahwa orang Indonesia itu juga bisa gitu ya. Jadi kalau banyak sekali dukungan, jadi bilang kalau di Indonesia yang menjadi pusat dari pengembangan banyak perusahaan multinasional, sebuah perusahaan Indonesia bisa, berarti di luar negeri kita juga sebenarnya cukup kompetitif. Dan saya juga menyampaikan terima kasih pun bisa sampai di saat ini dari dukungan para Paragonian, talent-talent Paragon yang luar biasa, yang mereka punya opsi untuk bisa bergabung di mana saja, tapi mereka memilih bergabung bersama kami. Dan sebetulnya selalu ya Ibu Nur, Pak Subakat bilang bahwa kunci dari kesuksesan Paragon itu adalah orang-orangnya. Terima kasih juga ke masyarakat juga, karena waktu itu ada satu yang saya tuh nggak bisa lupa gitu ya. Kalau saya sama Bu Nur ini nggak pernah berpikir bahwa Paragon itu bisa sebesar ini. Jadi ini juga udah sering sekali dibahas gitu ya. Tapi karena ini bukan cita-cita foundernya aja gitu ya, tapi orang ada yang bilang kalau sebuah perusahaan tumbuh lebih besar dibandingkan cita-cita pendirinya, berarti itu bukan cuman energi dari pendirinya gitu, tapi energi dari masyarakat. Jadi tadi kalau Bu Nur bilang ini semua harus bisa sebesar mungkin bermanfaat bagi masyarakat, apalagi kalau kita maknai bahwa masyarakat itu juga yang telah membuat Paragon itu besar, masyarakat itu juga yang telah membuat talent-talent itu juga mau bergabung gitu ya, meneruskan cita-cita luhur. Kan kita merdeka pasti bukan buat gini ya gitu kan, kita merdeka buat jadi bangsa yang lebih pintar, bangsa yang lebih terhormat, bangsa yang lebih produktif gitu. Jadi itu semua harapannya, dan saya juga ingin meneruskan ini ke generasi berikutnya juga gitu, dimulai dari sekarang gitu. Jadi ada yang bilang seorang pimpinan yang baik itu langkah pertama diangkat jadi pimpinan kan langsung memikirkan siapa penggantinya gitu. Tapi saya seneng gitu karena udah berubah kondisinya. Masyarakat Indonesia udah percaya brand lokal, sudah percaya menitipkan karirnya ke dalam perusahaan lokal gitu. Saya sering bahas sama Mas Widar, nanti pas diskusi seru gitu ya. Terjadi inovasi sosial besar-besaran di Indonesia, masyarakatnya lebih produktif, lebih inovatif. Saya yakin kami hanya bagian kecil aja nantinya dari perjalanan bangsa ini. Saya yakin banyak paragon-paragon lain yang akan segera menyusul. Begitu. Amin ya Pak. Semoga Paragon hadir di ratusan tahun mendatang, mengiringi juga perkembangan Indonesia ke depannya gitu ya Pak. Amin ya. Nah, ini menarik nih Bu gitu ya. Ketika Ibu tadi cerita di awal cita-cita Ibu tadi untuk memberikan manfaat gitu. Kemudian Pak Salman juga melanjutkan hal tersebut, dan juga ini ke tim Paragonian kami juga merasakan semangat yang sama gitu. Nah, sebetulnya apa sih Bu yang Ibu berusaha tanamkan gitu, karakter-karakter apa yang Ibu sebetulnya selalu Ibu coba tanamkan nih gitu kan, agar apa yang jadi niat di awal itu tetap bertahan Ibu sampai nanti amin sampai ratusan tahun ke depan. Ya, baik. Jadi dalam perjalanan 35 tahun Paragon ini kan kita juga mempelajari juga ya, apa sih yang terjadi, kok banyak sekali fenomena gitu, banyak momentum-momentum yang pas gitu ya, kok bisa gitu. Nah akhirnya kita nemukan 5 karakter yang selama ini, yang tanpa kita sadari sebetulnya 5 karakter ini yang membuatkan Paragon seperti ini. Nah, 5 karakter ini yaitu adalah ketuhanan ya, di mana itu adalah termasuk kejujuran, integritas ya, saling bekerja sama gitu kan. Kemudian juga kepedulian ya, tapi berapa kali itu kepedulian memang dari awal ya, bagaimana kita peduli terhadap orang lain, dan kepedulian itu juga termasuk kerjasama ya, kolaborasi gitu kan. Kemudian kerendahan hati. Nah itu seberapa kali juga kita temukan ternyata ya kerendahan hati ini termasuk juga, jadi kita jangan sombong, kita harus belajar terus menerus gitu ya.
Kemudian yang keempat adalah ketangguhan, ya tekun, ulet, dan kemudian inovasi, ya inovasi. Dan dalam perjalanan ini ternyata memang kekuatan dari Paragon itu adalah dari inovasi. Nah, karakter ini saya merasakan saya ternyata itu dari kecil ya, dari kecil. Jadi orang tua saya memang karena orang tua saya memang dari ketua Muhammadiyah dan beliau juga pedagang gitu ya. Jadi ketuhanan dan beliau juga sangat sosial, dan saya juga melatih anak-anak ini seperti dulu saya ingat waktu kecil saya seperti apa gitu. Jadi saya melatih anak-anak juga persis seperti orang tua saya melatih. Ya alhamdulillah ya karena latihan dari kecil ya, apalagi kalau ya ketuhanan kan memang udah dari kecil anak-anak sehingga sudah menjadi karakter ya. Kalau udah menjadi karakter kan udah menjadi darah daging gitu ya, jadi secara otomatis. Nah alhamdulillah itu yang terjadi sekarang di anak-anak, dan kemudian juga di tim ya, mudah-mudahan juga semua tim Paragon juga udah punya karakter demikian. Ya insya Allah ya kita bisa banyak pertolongan Allah sehingga sukses begitu sih. Saya rasakan demikian ya. Amin, luar biasa ya Bu. 5 karakter itu Ibu menyarikannya dengan sangat ini ya Bu ya, sangat substansi sekali, dan itu kalau misalkan itu bisa diterapkan baik itu oleh Paragonian maupun juga oleh semua masyarakat gitu ya Bu ya. Saya juga pengen info juga nih teman-teman, kalau tahun ini Ibu juga membagikan kisah perjuangan membuat Paragon ini, dan juga 5 karakter yang ditanamkan itu lewat buku biografi Ibu ya Bu ya, yang menceritakan juga tentang 5 karakter ini. Jadi ada biografi singkat gitu ya tadi, menyebarluaskan semangat 5 karakter, ada ketuhanan, kepedulian, kerendah hatian, dan ketangguhan, dan juga inovasi ya Bu ya. Semoga kalau dengan 5 karakter ini ya bisa membawa kita semua jadi lebih tumbuh lagi dan juga lebih bermanfaat nantinya gitu ya Bu. Makasih banyak Ibu Nur untuk sharing 5 karakternya. Nah, kembali lagi ke Pak Salman Pak gitu. Tadi Ibu Nur sempat menyebutkan sendiri kalau salah satu karakter yang ditanamkan itu adalah kepedulian. Di mana dalam kepedulian ini partnya itu kita wujudkan salah satunya melalui kolaborasi, karena ya nggak mungkin semuanya kita kerjakan sendiri untuk sesuatu dampak yang besar gitu ya. Nah, kalau bagi Pak Salman sendiri, pandangan Bapak tentang kolaborasi itu gimana sih Pak gitu? Ya, pasti menurut saya apapun tuh ada pakarnya ya. Jadi saya langsung bertemu guru-guru. Jadi kalau misalnya Pak Salman aktif banget sosial marketingnya belajarnya dari Mbak Putri, ya kan. Habis itu social impact-nya belajarnya dari Mas Ivan. Kalau volunteering belajar dari Mas Widar. Gara-gara ketemu Mas Nesti sama adik saya juga belajar juga isu-isu kesehatan ya. Sama Dokter Aman pasti dicariin juga tuh sama Profesor. Sama Mas ini luar biasa ya, dia aktif banget di IDAI. Jadi saya rasa ini kerja semua orang gitu ya, jadi harus kolaborasi. Begitu juga saya yang paling apresiasi terutama ya teman-teman wartawan yang selalu menyuarakan hal ini secara konsisten gitu. Kita juga pernah waktu itu ngobrol. Jadi kayaknya perubahan itu memang harus dari ujung ke ujung gitu ya. Terus habis itu juga banyak belajar, harus terjun langsung nih. Ada Indo Relawan. Jadi ada surveinya itu kan kalau kita kenal orang yang kita tolong itu kan jadi ada ikatan sosial. Jadi apa sih pentingnya kita ketemuan ya kayak gini gitu. Jadi saya juga berharap kolaborasinya juga diperluas, kita terjun langsung, orang itu ngelihat sendiri dan merasakan sendiri gitu. Karena kadang-kadang kehadiran kita itu, kebersamaan kita itu bisa jadi pemicu ya untuk ini. Kayak saya juga sangat percaya nih Mas Widar nih waktu itu bikin riset kan, mengapresiasikan Teach for America gitu ya. Jadi sekali berkolaborasi terinspirasi seumur hidup gitu. Cuman kalau kita hanya donate uangnya saja gitu nggak kerasa gitu. Jadi itu sih yang saya harapkan. Jadi karena saya yakin kalau kita ngasih beasiswa tapi kita bimbing juga, ketemu juga keluarga donor, ketemu keluarga donor itu dampaknya itu malah bisa jadi apa ya, umur hidup gitu ya. Mas Ivan tuh yang pernah bilang ke saya, ada keluarga biologis, ada keluarga ideologis gitu. Jadi kalau dua keluarga disatukan sama cita-cita itu kan sebenarnya udah jadi suatu keluarga besar gitu kan, yang punya cita-cita yang sama. Saya harap sih bentuk kolaborasinya seperti itu, Siti.
Oke, mencari keluarga-keluarga ideologis Oh sebanyak-banyaknya iya gitu ya dong. Pak ya. Kayak Ya, zaman perjuangan dulu kan. Jadi iya kalau benar-benar. cerita kayak nggak usah gitu, cukup chemistry-nya aja. Misalnya Jenderal Sudirman tiba-tiba kok nggak pernah karena banyak keluarga ideologis yang mau mempertaruhkan segalanya untuk melindungi Pak Jenderal Sudirman misalnya, kan ceritanya kayak gitu. Kenapa sih ya? Karena mereka punya cita-cita yang sama gitu, disatukan sama apa ya, keinginan yang sama gitu. Jadi saya rasa keinginan itu memang tambah lama tambah besar gitu. Terus adanya WFH ini kita bisa bikin kolaborasi besar-besaran ya kayak Indonesia Wadah Inspiring Teacher. Dengan adanya COVID malah bisa jadi ribuan orang ada di satu saat yang sama. Itu menurut saya sih sebagai tambahan peluang kolaborasinya pun tambah besar gitu, karena kita disatukan sama masalah dan keresahan yang sama, dan kita udah diikuti sama teknologi dan ada ikatan sosial tadi, udah ada role model. Jadi mudah-mudahan justru bisa akselerasi. Amin ya Pak ya. Benar banget tadi Pak Salma tadi mention saat ini mungkin kita berada dalam satu keresahan yang sama, itu sangat berasa kembali gitu ya Pak setelah kita menghadapi satu masalah pandemi ini gitu. Jadi ya itu semua yang mungkin menyebabkan banyaknya terjadi kolaborasi-kolaborasi gitu ya, karena ya keresahan-keresahan ini ya semakin dirasakan nih bagi masyarakat gitu ya Pak. Nah kembali ke soal ngomong-ngomong soal kolaborasi nih, nah kita berpindah ke kolaborator-kolaborator kita ya. Di sini ada boleh kita namakan penggerak kebaikan ya, salah satu contoh penggerak kebaikan di bidang kesehatan ya Mbak Mesti Aryo Tejo, co-founder dari WeCare.id. Hai Mbak, kita ketemu lagi kali ini di Zoom ya. Kemarin ketemunya di IG Live gitu ya Mbak Mesti ya. Mbak Mesti, WeCare.id ini termasuk yang organisasi yang merespon dengan cukup baik dan dengan baik sekali malah ya, dan konsisten sampai sekarang untuk membantu upaya penanggulangan COVID-19 dan sesuai dengan di bidangnya gitu, di kesehatan gitu. Mungkin Mbak Mesti boleh cerita sedikit nih ke kita semua yang ada di sini, apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman WeCare, dan mungkin boleh cerita juga dampaknya udah besar apa gitu Mbak ya. Silakan Mbak Mesti. Ya, terima kasih Mbak Suci. Pertama-tama selamat pagi dulu ke Bu Nur, Pak Salman, Mas Agung, Mas Ivan, Mbak Putri, Mbak Uci, Mbak Suci, semua Paragonian dan rekan media. Sudah lama sekali nih nggak ketemu, senang sekali bisa ketemu di sini. Nah, mungkin saya cerita dulu awalnya saat terjadi pandemi bulan Maret itu ditemukan 2 kasus. Kebetulan saya sedang hamil 8 bulan. Dan itu di akhir saya menyelesaikan program pendidikan spesialis anak saya. Saya pas banget maju tesis hari itu, besoknya saya dicutikan karena saya hamil. Nah, tapi di saat itu saya juga berpikir, aduh, kok di saat teman-teman harus jadi garda terdepan, saya malah mundur nih ke belakang. Bagaimana ya, tadi seperti kata Bu Nur, bagaimana saya bisa tetap memberi manfaat walaupun saya dari rumah gitu. Dan jika saya memaksakan diri ke rumah sakit, tentunya akan berisiko juga kepada bayi saya gitu. Ketika saya melakukan sesuatu, tanggung jawab tidak hanya ke diri kita, tetapi di sekeliling kita, dan saya harus melindungi juga bayi saya. Jadi saya pikir, apa yang bisa saya lakukan? Nah, kuncinya waktu itu saya mengidentifikasi nih masalah yang ada. Apa sih masalah yang ada? Yang pertama tentunya waktu itu sedang terjadi krisis alat pelindung diri. Nah, kemudian distribusinya yang sulit. Kita tahu bahwa pemerintah waktu itu mau mengimport, kemudian mau membuat pabrik sendiri, tapi berapa lama sih waktu yang dibutuhkan? Tentu akan lama sekali, sedangkan kita bertarung melawan waktu. Saya mengalami sendiri ketika saya di RSCM, waktu itu mau mencari masker, itu susah sekali gitu. Saya dari situ saya, wah nggak bisa nih, ini harus secepatnya jalan, bagaimanapun caranya kita dari WeCare, oke, kita nggak cuma galang dana, tetapi kami juga mengumpulkan database rumah sakit. Tadi kita, kata Pak Salman juga ya, kita nggak bisa bekerja sendiri, dan kami juga melihat langkah baik dari Paragon, dari warga, akhirnya kami mengajak kerjasama, dan jujur terima kasih banyak sekali kepada Paragon, karena tanpa Paragon, nggak mungkin WeCare juga bisa mengeksekusi sebanyak itu, hingga akhirnya kami saat sedang krisis-krisisnya, WeCare memiliki database yang paling banyak terkait rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang membutuhkan
alat pelindung diri. Hingga akhirnya tadi kami bekerja sama, jadi WeCare tidak hanya menggalang dana, tetapi juga mengumpulkan database, kemudian bekerja sama dengan logistik, mengirimkan langsung dari Sumatera sampai Papua, hingga sekarang sudah lebih dari 2.000 fasilitas kesehatan yang kami kirimkan APD, dan sudah mendapatkan dan menggunakan langsung, serta bekerja sama dengan para volunteer-volunteer, yang mereka juga bekerja sama tidak hanya melaporkan kondisi lapangan, memastikan juga APD-nya tepat sasaran, bahkan sampai membagikan APD-nya. Dan sampai saat ini kurang lebih sudah lebih dari 400.000 APD yang kami bagikan. Wow, luar biasa Mbak Mesti. Nah, tadi menariknya itu, tadi sebenarnya saya mau nanya Mbak gitu kan, itu bisa mengirimkan ke 2.000 fasilitas kesehatan di seluruh Indonesia, itu kan sesuatu yang nggak mudah sebenarnya, 2.000 ya. 2.000 sangat tidak mudah. Di seluruh Indonesia, dan tidak hanya di kota-kota besar saja gitu, tapi juga sampai ke daerah-daerah yang udah tingkatan kecamatan, kayak gitu ya, perifer Mbak Mesti. Tadi sebenarnya saya mau nanya, nah ini gimana Mbak, ada berapa sih timnya gitu kan, terus habis itu ini siapa aja nih yang terlibat gitu kan, tadi sedikit Mbak Mesti udah mention, di situ ada volunteer gitu, nah ini gimana nih Mbak, bisa menggerakkan itu? Ya, mungkin salah satu keuntungan saya bergerak di media sosial, kemudian saya juga dari bidang kesehatan gitu. Jadi ketika saya mengumumkan, langsung banyak sekali feedback-nya dari rumah sakit, dari puskesmas yang di perifer, mereka melaporkan keadaan lapangannya bagaimana, kemudian juga distributor alat kesehatan juga pada menginformasikan. Dari situ saya melihat ada peluang, wah ini bisa dijadikan satu untuk kita semua saling bekerja sama. Akhirnya WeCare membentuk database, apakah itu database untuk rumah sakit yang butuh alkes, kemudian para distributor alkes yang mau mengirimkan, kemudian juga volunteer-volunteer yang mau mengirimkan, membantu untuk packaging, tentunya dengan protokol kesehatan yang baik gitu. Hingga akhirnya juga kami bekerja sama dengan Paragon, kemudian logistik, dan beberapa brand lainnya, hingga akhirnya kami bisa mengumpulkan lebih dari 10 miliar rupiah waktu itu hanya dalam waktu 2 minggu. 2 minggu, kemudian kami bisa mengeksekusi hingga sebanyak itu. Kuncinya di sini adalah menggerakkan itu sehingga punya kepercayaan dan punya satu tujuan yang sama gitu ya Mbak saat itu ya. Gimana semua ini bisa kita mengatasi ini dengan cepat. Luar biasa sekali Mbak Mesti, bisa menggalang 10M dalam waktu 2 minggu, terus menyebarluaskan hampir lebih 400.000 APD ke lebih dari 2.000 fasilitas kesehatan ya. Salut untuk tim WeCare, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi nih Mbak, ketika ini berkolaborasi dan bisa menggerakkan, itu ternyata orang Indonesia punya loh gitu ya. Nah, sebenarnya budaya yang dari dulu diwariskan ke kita, yaitu betul. Budaya gotong royong gitu ya Mbak Mesti. Seperti yang tadi Pak Salman bilang juga, kita tidak bisa bekerja sendiri. Itu betul. Sih kuncinya juga. Makasih Mbak Mesti. Nah, ngomong-ngomong soal gotong royong, ini paling menarik kalau diskusinya sama Bapak yang satu ini nih, Mas Widar ya. Mas Widar adalah satu orang yang dari dulu itu sangat menyuarakan tentang kegotong royongan ya Mas Widar ya. Dari sejak pertama kali ketemu gitu ya. Mas Widar masih di mute mungkin? Oke, ya. Ngomongin soal gotong royong, ngomongin soal gimana kita punya kesetiakawanan, punya volunteer, kalau bahasanya Pak Salman tadi, mencari sebanyak-banyaknya keluarga ideologis gitu ya, sehingga kita bisa berbuat yang lebih besar lagi. Nah, mungkin Mas Widar bisa bercerita nih Mas, tentang apa yang dilakukan oleh Indo Relawan, mungkin pandangan-pandangan Mas Widar tentang gotong royong itu sendiri seperti apa. Silakan. Oke, aku izin share ya, boleh ya? Boleh. Oke, mungkin pertama-tama senang sekali berada di sini. Terima kasih Pak Salman, Bu Nur. Senang bertemu Mesti lagi, sama Ivan, sama-sama penggerak. Suci, senang sekali pada rekan-rekan media. Saya akan coba share cerita mengenai Indo Relawan, salah satu inisiatif yang disupport juga oleh Paragon. Dan senang sekali karena Indo Relawan pernah bekerja sama dengan Mesti dan Ivan juga, jadi kita berkolaborasi, bergerak sama-sama untuk Indonesia. Baik, jadi awalnya sih begini, saat ini sama seperti tadi di-share oleh Suci, sebenarnya ada banyak alasan kita harus bersatu ya sebagai masyarakat Indonesia, karena masalah yang kita hadapi sekarang adalah masalah-masalah yang hanya bisa diselesaikan kalau kita
semua berperan dengan semangat gotong royong. COVID salah satu contoh yang menarik menurut saya, karena kita kalau pakai masker, itu kita menolong orang lain, bukan menolong diri sendiri kan. Kalau cukup banyak orang pakai masker, akhirnya kita sendiri bisa terlindungi gitu. Jadi semangat gotong royong diperlukan sekali untuk kita menghentikan sebaran COVID. Isu-isu lain seperti darurat iklim, kesenjangan sosial, dan sampah plastik pun punya semangat yang sama gitu, di mana kita perlu semua orang merubah perilakunya untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, semangat kerelawanan ini atau aksi kerelawanan dengan semangat gotong royong ini bisa menghasilkan hal-hal yang besar. Salah satunya kemerdekaan yang kita rasakan hari ini itu adalah hasil dari aksi kerelawanan, karena pejuang-pejuang kita adalah semuanya relawan ya. Mereka beraksi lebih untuk menciptakan kemerdekaan, dan ini foto Sumpah Pemuda karena ini saat Sumpah Pemuda ini pertama kali masyarakat Indonesia yang mendeklarasikan bahwa kita nggak mengusahakan kemerdekaan buat suku-suku masing-masing, orang Jawa, orang Bali gitu, atau orang Sunda, tapi untuk Indonesia. Jadi dengan semangat yang bersatu ini kita bisa menghasilkan hal yang besar. Nah, oleh karena itu Indo Relawan itu kita memiliki visi untuk membuat gotong royong jadi gaya hidup anak muda. Kami lebih dikenal sebagai situs untuk mencari aktivitas kerelawanan dan mencari relawan di Indonesia. Gitu. Di saat ini ada 150.000 lebih relawan dalam jaringan, ada 2.600 lebih organisasi sosial atau komunitas, juga ada ribuan aktivitas. Nah, misinya kami melakukan tiga aktivitas atau 3 kelompok aktivitas. Yang pertama, membuat proses untuk mencari aktivitas kerelawanan jadi lebih mudah. Yang tadi, website marketplace indorelawan.org. Jadi orang-orang lebih mudah untuk mencari relawan atau mencari aktivitas kerelawanan. Kemudian juga kita mengkampanyekan kerelawanan, jadi agar orang lebih semangat lagi untuk menjadi relawan. Itu kita lakukan salah satunya dengan festival relawan, di mana Paragon terlibat sejak dini, waktu itu sejak tahun 2017. Mesti juga sempat hadir untuk membagi inspirasi di sana. Semua murid, semua guru juga terlibat. Salah satunya itu yang kami lakukan. Kemudian juga meningkatkan kemampuan organisasi. Biasanya kami menjadi mitra teknologi untuk memperbesar skala aktivitas kerelawanan. Jadi ada organisasi yang tadinya aktivitasnya di satu titik bisa ke seluruh provinsi di Indonesia gitu misalnya, karena bermitra dengan Indo Relawan sebagai mitra teknologi gitu. Nah, itu kurang lebih misinya Indo Relawan. Programnya ini busy chart, maaf, programnya ada yang tahun ini ada beragam. Yang ini yang program-program sosial yang kami lakukan tidak berhubungan dengan COVID. Kami selalu kolaborasi dengan komunitas yang lain. Memang kita nggak bisa bekerja sendiri. Jadi Indo Relawan adalah mitra dari komunitas dan organisasi. Jadi kesuksesan Indo Relawan adalah kesuksesan dari organisasi-organisasi sosial yang ada. Jadi tahun ini kami ada program berbagi kado mangrove. Waktu itu di awal tahun sebelum terjadi COVID, jadi masih bisa fokus ke hal yang lain. Jadi targetnya untuk menanam 5.000 mangrove. Saat ini kita sudah mengumpulkan ke 100 mangrove, tanaman mangrove. Terus pawai bebas plastik adalah satu aktivitas berusaha membuat Indonesia bebas dari plastik sekali pakai. Sejak tahun lalu kami bergerak dengan 60 komunitas. Dan salah satu pencapaiannya adalah Jakarta jadi bebas plastik sekali pakai ya, sejak tahun ini, sejak Juli tahun ini. Terus ada Temali Project, itu program pengembangan kemampuan organisasi. Jadi tahun lalu bersama Paragon kami mencoba memulai namanya Doing Good Challenge ya. Ini salah satu adaptasi Doing Good Challenge. Jadi bekerja dengan kita mengundang 10-12 komunitas terus yang mempunyai aktivitas sosial di Indonesia, terus kita tingkatkan kemampuannya untuk meningkatkan kualitas dan juga skala dari program sosialnya. Terus ada program dengan Mas Ivan juga nih dengan SMSG untuk bisa menjadi bagian dari solusi proses belajar selama PSBB ini, bekerja dengan SMSG untuk mencari relawan untuk membuat bank konten ya, Mas Ivan. Itu kita kerja sama-sama. Dengan pemimpin.id juga kemarin terakhir ada Lead the Fest Festival yang sukses sekali, dan di sini relawan menjadi mitra teknologi untuk mencari relawan dan melakukan translasi
1000 artikel tentang kepemimpinan dengan relawan, dan juga ada clean up day yang akan terjadi ke depan. Jadi ada banyak program kolaborasi sosial ini yang kita berperan lebih, tapi selain itu ada ribuan atau ratusan aktivitas yang berjalan di Indo Relawan. Nah, selama COVID pun ini COVID adalah isu yang pressing ya, yang sangat urgent. Jadi kami pikir waktu itu Indo Relawan fokus di masyarakat kecil. Jadi kalau dilihat memang ada 2 area yang dibutuhkan ketika terjadi COVID, yaitu membantu garda depan, yaitu dari segi alat medis seperti yang dilakukan oleh Mesti. Nah, kami sendiri, kami rasa kami lebih punya kemampuan untuk membantu masyarakat kecil dengan yang kami miliki. Jadi kami fokus untuk memberikan bantuan sembako dan juga alat-alat sanitasi untuk masyarakat kecil, terutama orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena COVID-19. Jadi bekerja dengan relawan, komunitas relawan, awalnya dengan relawan yang kita temukan saat lagi Doing Good Challenge, karena sudah tersebar dari Aceh sampai Papua. Kita sekarang sudah membantu di 116 titik, 27 provinsi, menyebarkan 4.200 paket donasi. Jadi protokol kesehatannya dijaga supaya tetap aman ya, dan sampai sekarang masih berjalan. Kemudian kami juga menjadi mitra teknologi dari pemerintah daerah Jawa Barat untuk merekrut relawan juga berhubungan dengan COVID-19. Ada relawan medis dan relawan non-medis. Itu sampai saat ini per Juni ada 3.000 relawan yang mendaftar gitu. Nah, selain itu dengan di sini ada perusahaan yang lain, kami bekerja untuk mendistribusikan 10.000 masker kain. Jadi itu yang kami lakukan di Indo Relawan sehubungan dengan COVID-19. Nah, sebenarnya jadinya kita ngelihat kerelawanan ini mungkin dari pilar sosialnya Paragon itu lebih dekat ke pendidikan. Jadi kita kerelawan itu hanya adalah a means to a goal. Jadi sebenarnya secara pendidikan yang kami ingin bangun di anak muda Indonesia adalah semangat gotong royongnya yang ingin dibangun. Karena dengan adanya kerelawanan sosial atau gotong royong untuk tujuan sosial, masyarakat itu jadi lebih kompak ya. Jadi melihat apa yang harusnya menyatukan kita, bukan yang memisahkan kita. Kemudian seperti yang Pak Saman sebutkan tadi, ketika terjadi interaksi sosial baik online atau offline, terbentuk rasa percaya. Ya kan, tak kenal maka tak sayang kan. Jadi terbentuk rasa percaya dan akhirnya masyarakat itu jadi lebih kompak. Itu sih yang kita harapkan dengan dari Indo Relawan, dan kenapa kita bekerja dengan banyak sekali komunitas dan dengan Paragon untuk terus melakukan program sosial di Indo Relawan. Itu sih mungkin sharingnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke, makasih banyak Mas Widar sharingnya ya. Banyak banget yang sudah dilakukan oleh teman-teman ya, teman-teman Indo Relawan bersama dengan komunitas. Karena di sini sebenarnya Indo Relawan itu sebagai sebuah platformnya gitu ya Mas Widar ya. Dan disitulah tempat berkumpulnya para relawan-relawan yang memiliki rasa yang sama, kepercayaan yang sama, bisa berbuat sesuatu yang berdampak gitu ya kira-kira Mas Widar. Dan banyak sekali di situ kayak di sini pagi ini kayak kita melihat ini baru 2 contoh ya teman-teman gitu, dari Mbak Mesti tadi bercerita tentang wecare.id, kemudian Mas Widar dengan platform, dan ini sebenarnya sebuah teknologi yang bisa menyatukan dan bisa membuat sesuatu jadi lebih besar lagi gitu ya. Dan pastinya yakin dari cerita dari Mas Widar tadi juga ada ribuan loh sebetulnya aktivitas dari komunitas-komunitas yang saat ini juga sedang bergerak. Dan ini tentunya membuktikan kalau sebenarnya masih banyak orang-orang di Indonesia ini yang mau bergerak gitu ya, mau bergerak bersama gitu. Dan semoga jika ini semua semakin kita suarakan, semakin kita bawa ke permukaan gitu ya, akan semakin menginspirasi lagi lebih banyak orang lagi untuk bergerak bersama. Ya, thank you Mas Widar buat sharingnya. Nah, saya beralih dulu ke Mas Ivan ya, Mas Ivan. Nah, Mas Ivan ini kalau di sini ya selaku dari koordinator utama semua murid, semua guru nih, satu jaringan dari komunitas
yang bergerak di bidang pendidikan ya, karena ya kita nggak bisa ya mengisi ini semua tanpa adanya kekuatan dari sumber daya manusianya itu sendiri. Nah pastinya nih Mas Ivan ya, pendidikan jadi salah satu sektor ya mungkin saat ini yang cukup banyak dapat perhatian gitu ya, dan punya banyak tantangan juga gitu. Nah mungkin Mas Ivan bisa cerita nih sebetulnya seperti apa sih sekarang ini kondisi pendidikan yang mungkin bisa diceritakan sedikit Mas ya. Ya, terima kasih Mbak Suci kesempatannya. Terima kasih Bu Nur, Mas Salman, Mas Widar, Mesti, rekan-rekan media semuanya. Ya kalau berbicara pendidikan ini kan hajat hidup orang banyak ya. Artinya semua orang dengan berbagai latar belakang, profesi, bahkan ke elemen terkecil masyarakat ya artinya semua punya concern yang sama terkait pendidikan. Mbak Suci, saya izin share beberapa hal juga. Rasanya ada konteks yang bisa yang kami sharing juga dari SMSG. Boleh Mbak Nelsa dibantu? Ya. Jadi kalau sekilas dulu Mbak Suci tentang SMSG ini. Jadi SMSG ini bisa dikatakan jaringan dari komunitas dan organisasi pendidikan. Artinya kalau bicara pendidikan kita di titik ini sebenarnya cukup punya kepercayaan diri bahwa ada loh banyak orang yang mau bantu pendidikan dengan area yang berbeda-beda. Ada yang bantu di guru, muridnya, bahkan orang tua. Jadi boleh Mbak Nelsa di next. Jadi kalau SMSG sendiri kan sebenarnya udah sekitar 4 tahun terakhir ini kita mengumpulkan berbagai macam dari organisasi dan komunitas. Sejauh ini kita lebih dari sekitar 800 lebih untuk aktif berjejaring. Kita sering juga dibantu oleh Mas Widar dalam kemudian mengumpulkan misalnya para volunteer dalam berbagai proyek kolaborasi yang kita lakukan. Nah, memang semuanya berubah karena pandemi ya. Artinya ini challenge buat semuanya karena ketika kita sebelum ketemu yang namanya pandemi COVID ini kan ya kita melakukan kegiatan as it is saja ya. Kita bikin pelatihan, kita bikin capacity building, kita bikin berbagai macam kegiatan yang mostly itu offline, to be honest. Jadi semua komunitas yang tersebar di SMSG itu juga melakukannya offline. Nah, ketika ada COVID ini kan situasi berubah. Nah, perubahan itu beberapa hal yang kita coba capture ya. Mungkin bisa next lagi, Mbak. Jadi pertama adalah salah satu kebijakan yang mengubah banyak hal adalah karena situasi ini membuat kita mengoptimalkan namanya pembelajaran jarak jauh ya. Pendidikan tidak hanya berbicara tentang pendidikan dalam ranah formal, tapi juga informal. Tapi basically secara umum himbauan ataupun regulasi ini kan akhirnya mempengaruhi semuanya. Nah, yang menarik adalah yang SMSG temukan nih orang tua, anak dan guru nih itu terdampaknya tuh langsung. Ketika dibilang langsung tuh artinya kita baru melihat nih sejauh mana proses pendidikan yang selama ini kita jalan ini menyiapkan kita menghadapi masa-masa sulit dan itu kelihatan banget. Bagaimana misalnya sekarang kemudian semua orang kemudian menjadi aware, wah ternyata orang tua nih nggak siap ya kalau ternyata harus memfasilitasi anaknya belajar di rumah, ngajak main, terus kemudian kayak ngawasin tugas dan lain sebagainya. Udah mulai banyak tuh kayak suara-suara kayak kita butuh bantuan, kita agak stres dan lain sebagainya. Itu jadi kelihatan nih semuanya jadi muncul. Kemudian anak gitu. Dahulu kita mengkampanyekan tolong dijagain screen time-nya gitu kan. Lah ini sekarang gimana? Semua pembelajaran online kan dari jam 8 sampai jam 12 dan seterusnya. Terus guru juga sama gitu. Jadi yang nggak pernah kemudian menggunakan platform seperti Zoom, Google Meet dan sebagainya sekarang mau nggak mau harus melakukan. Saya dengar beberapa SMSG juga temukan beberapa case tuh belajarnya via WhatsApp gitu Mbak Suci ya, terus kemudian pakai voice note kan. Nah voice note akhirnya dijadiin mainan sama anak muridnya gitu, jadi kayak bercanda-bercanda, guru-gurunya kemudian jadi malah dibully sama anak muridnya. Nah jadi ternyata COVID ini menimbulkan banyak satu fenomena, ternyata ini challenging banget dan masyarakat kita nih masih banyak harus belajar dan harus bersegera nih. Jadi memang adaptability, kemampuan untuk beradaptasi menjadi kunci banget gitu. Nah ditambah Indonesia itu kan luas banget ya dengan berbagai keragaman. Jadi banyak yang seringkali kalau membahas efek pandemi terhadap pendidikan, kita seringkali bias konteksnya kita berada di Jakarta, misalnya begitu ya Mbak Suci ya, kita sekarang lagi Jakarta gitu kan. Ya obrolan kita isunya sesederhana jauh-jauhnya kuota kan kira-kira gitu kan.
Nah sekarang pertanyaan bagaimana saudara-saudara kita, adik-adik kita ini yang ada di belahan Indonesia yang lain yang berbicara akses saja tuh nggak dapat atau bahkan device saja juga susah gitu kan. Nah ini yang kemudian kayak perbedaan culture juga, kemudian kualitas akses ini sehingga kemudian kalau narasi besarnya SMSG kan kerja barengan untuk pendidikan. Nah sekarang tuh kerja barengan semakin lebih krusial dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh oke, kita kerja barengan, nah sekarang nih udah wajib, kudu, dan haruslah kira-kira gitu. Jadi udah nggak bisa lari lagi dari kerja barengan ini. Nah kemudian next beberapa hal yang kemudian kita coba lakukan gitu kan. Jadi kalau ngeliat timeline gitu, kita jadi flashback gitu kan, sampai Januari kita semangat mau bikin kegiatan gitu ya Mbak Suci ya, bareng Paragon, bareng Indo Relawan, terus kemudian plus Maret gitu kan langsung biar, kita juga bingung gitu kan. Komunitas dan organisasi pendidikan juga to be honest merasakan dampaknya. Mereka berjibaku dengan gimana tetap bisa survive melakukan kegiatan gitu kan. Teman-teman gamang nih. Nah sehingga kemudian kita harus segera switching dengan berbagai program. Dan akhirnya kita mulai dari Maret itu, hal yang paling sederhana kita buat tuh kampanye kerja barengan lawan corona, edukasi ke masyarakat bahwa corona ini nggak bisa diremehkan, apa yang harus orang tua lakukan dan sebagainya. Komunitas kemudian mengubah semua mode aktivitasnya menjadi full online, kira-kira begitu. Kemudian kita kemudian mengumpulkan berbagai macam fundraising juga untuk berbagai program yang rasanya kita switching semua agar konteksnya lebih dapat. Nah, beberapa yang kita highlight, saya coba masukkan di sini ada 3. Boleh Mbak lanjut. Pertama itu adalah terkait dengan platform belajar di rumah. Jadi rekan-rekan media semuanya dan Bapak Ibu sekalian, jadi SMSG kepikiran waktu itu kan, sekarang semua serba overwhelmed dengan informasi kan, banyak banget informasi berseliweran. Nah, kita butuh setidaknya menyediakan providing bank konten di mana setiap para pendidik, guru, kemudian orang tua dan murid itu bisa kemudian mudah mendapatkan konten-konten materi pembelajaran. Jadi materi buat anak SD, SMP, SMA itu semua bisa didapatkan di sini. Dan disinilah kemudian kita mendapatkan bantuan juga dari Google dan Info Education Accelerator. Nah, kita bersama beberapa KOP termasuk Indo Relawan kita bikin pilot project di Banten. Nah, kita pengen melihat juga nih apa kemudian menyediakan akses ini satu hal, tapi adopsinya bagaimana kan menjadi persoalan juga. Jangan-jangan websitenya udah ada, materinya udah ada, tapi kita juga nggak bisa mengaksesnya kan kira-kira gitu. Nah ini yang sekarang kita lagi coba kejar sampai dengan September ini kita coba intens untuk sudah launching di platformnya belajardirumah.semuamurid-semuaguru.id. Kemudian next ya, terkait pandemi COVID juga SMSG merespon dengan penyaluran bantuan paket belajar non digital. Nah ini menarik dan kami juga dari Sekretariat SMSG berterima kasih kepada Paragon karena menjadi salah satu partner program karena kita melihat bahwa tidak semua bisa mengakses pembelajaran secara online. Sehingga kita bersama dengan KOP kita mengidentifikasi setiap KOP-KOP yang punya pusat aktivitas belajar mengajar. Barangkali semacam taman baca, rumah baca atau rumah belajar. Nah, kemudian kita identifikasi dan sejauh ini kita sudah menyalurkan sekitar 10.000. Sekarang ke tahap kedua kita mau coba tambahan sekitar 1.000 sampai 2.000 lagi paket belajar. Yang dimana paket belajar non digital artinya ada kita bikin dengan kolaborasi KOP, mereka sumbang ini Mbak Suci apa ya kayak konten-konten buku aktivitas belajar yang kemudian itu bisa mereka lakukan di rumah bersama dengan keluarga. Nah ini yang kemudian kita coba pikirkan ini yang ya udah kita nggak bisa berbicara dengan anak-anak yang ada di kota aja, tapi banyak sekali yang nggak bisa dapat akses. Kemudian yang terakhir kita sedang mengembangkan masih on board yaitu portal belajar atau portal semua sekolah. Boleh next Mbak Rosa. Jadi ini yang kemudian kita lagi pikirkan. Ini simpelnya semacam portal agregator informasi di mana kemudian kita SMS-nya nggak harus bikin kontennya dari nol, tapi kita mengumpulkan saja konten-konten yang dibutuhkan masyarakat Indonesia menghadapi kondisi pandemi COVID konteksnya pendidikan gitu. Jadi hal-hal terkait dengan kesehatan mental, literasi digital gitu kan. Sekarang termasuk misalnya kita sekarang kerjasama dengan misalnya kita bisa untuk kemudian mengumpulkan donasi untuk memberikan akses device yang cukup untuk membantu mereka belajar. Tapi kan device aja kalau nggak diberikan dengan pembekalan digital literacy bisa menjadi apa ya bahaya juga buat anak-anak mengoperate device yang kira-kira gitu. Nah ini yang sekarang kita coba lakukan. Dan pandemi COVID ini mengajarkan kepada kita yang seperti yang Mas Widar sampaikan ya,
gotong royong itu memang adalah esensi yang kalau dikompres gitu ya, yang memang yang akan membuat kita nih bisa selamat ngelewatin COVID ini bareng-bareng gitu. Karena nggak bisa enggak, ini semua nggak bisa kita rely on cuman government, rely on kemudian bantuan donasi dari korporasi gitu. Tapi semua pihak, semua orang harus terlibat. Nah, kemudian terakhir dari saya barangkali menjadi tambahan diskusi buat siang ini dengan apa yang kemudian SMSG coba alami dan mendengar pengalaman dari Mesti, Mas Widar juga, memang ini membuktikan bahwa kita nggak bisa rely on pada posisi-posisi atau orang-orang yang punya title pemimpin, tapi ya kita percaya semua orang adalah pemimpin, sehingga kata kuncinya act of leadership itu penting sebanyak mungkin gitu. Jadi kayak ya tindakan kepemimpinan yaitu berbagi, mengumpulkan donasi, mengumpulkan database dan lain sebagainya. Semua orang, kami percaya di semua murid, semua guru tuh punya peran yang penting untuk melakukan ini. Kemudian yang kedua, ini relate banget dengan apa yang dilakukan teman-teman di Indo Relawan. Memang kita ngerasa ya, civic engagement tuh pelibatan publik ya untuk bantuin pendidikan tuh ini bukan proses yang semacam dibatasi waktu, tapi memang ya sepanjang hayat barangkali gitu ya Mas Widar, kayak ini nggak bisa selesai gitu, nggak bisa kayak satu kepengurusan satu periode, enggak, ini terus-terusan aja, jadi nggak pernah ada kata cukup, jadi memang terus-terusan aja, jadi circle of kepedulian itu semakin lebih besar dan semakin besar. Nah, barangkali kemudian juga insight terakhir dari saya Mbak Suci adalah kita membayangkan ya saya pribadi mengamini sekali, mudah-mudahan Paragon ini bisa berusia panjang gitu, dan ini menjadi act of leadership yang bisa dicontoh oleh berbagai korporasi. Karena kenapa kita bisa melihat bahwa peran korporasi sebagai salah satu mitra yang lain selain media, komunitas, government dan lain sebagainya, ya Pentahelix Collaboration ini bisa membantu secara strategis dan taktis. Ternyata ya kalau saya melihat ya banyak sekali insight, banyak sekali hal-hal yang bisa dikolaborasikan. Kan kita misalnya korporasi itu punya cabang di mana-mana, punya distribution center misalnya. Nah, ini kan sebenarnya hal yang paling mudah bisa digerakkan untuk bantuin pendidikan di daerah masing-masing gitu kan. Jadi rekomendasi pemerataan akses, termasuk bahkan akselerasi dan adopsi teknologi. Nah, kita sedang bekerja sama intens dengan Indo Relawan dan teman-teman KOP, pengen belajar nih bagaimana misalnya kita udah nyiapin akses portal bank konten, tapi bagaimana kesiapan murid-murid sama gurunya mengakses itu. Nah, kita membayangkan kalau korporasi punya banyak pasukan gitu ya Mbak Suci ya, misalnya Paragon punya banyak pasukan, dan pasukan ini otomatis langsung jadi volunteer di lapangan, di kantor area masing-masing, yang bisa langsung membantu proses adopsi teknologi ini. Dan itu kerasa banget hal yang paling simpel bisa dilakukan gitu. Nah, ini kira-kira beberapa hal dari SMSG. Kita senang banget dikasih kesempatan untuk berbagi pada siang hari ini, dan insya Allah mudah-mudahan ini bisa memicu barangkali ada ide-ide kolaborasi lanjutan. Terima kasih Mbak Suci. Oke, makasih banyak Mas Ivan, penjelasannya luar biasa sekali Mas, sangat sangat bisa kita gambarkan gitu kan, apa-apa langkah yang diambil oleh SMSG ini memang melibatkan semua Pentahelix itu tadi, dan juga di situ digambarkan sekali kebutuhannya itu apa, terus habis itu dicoba untuk menjawab itu seperti apa. Dan memang di sini untuk semakin memperluasnya itu dibutuhkan lagi-lagi ya kolaborasi, dan di sini salah satunya peran korporasi cukup strategis dan taktis juga nih untuk membantu itu semua terwujud gitu. Nah, saya pengen nanya juga nih ke Mas Ivan nih, motivasinya apa ya Mas gitu kan? Kenapa sih mungkin Mas Ivan ini adalah mewakili teman-teman penggerak lainnya juga nih di luar sana yang nggak henti-henti untuk bergerak, meskipun mungkin situasinya tuh nggak ya sangat challenging yang tadi diceritakan, banyak sekali harusnya yang harusnya waktu itu kita ya ngerjainnya biasa-biasa aja, wah ini sesuatunya itu harus luar biasa nih. Nah, motivasinya mungkin bisa berbagi nih sih Pak. Ya. Wah, kalau motivasi itu ini banget nih, filosofis banget Mbak Suci. Saya percaya bahwa salah satu yang saya pegang itu, saya pernah dapat nasihat gini, kalau kita mikirin orang lain, Tuhan akan mikirin kita, kira-kira gitu. Jadi saya percaya bahwa jadi kita nggak bisa mengandalkan orang lain untuk bertindak. Jadi saya percaya bahwa SMSG dan apa yang dicontohkan di WeCare, Indo Relawan dan lain sebagainya adalah itu memunculkan spirit yang kita nama pemberdayaan. Nah, ya jadi kita tahu bahwa proses untuk bantu orang lain tuh nggak bisa berlangsung secara linear kayak kita beresin dulu nih urusan kita selesaikan dulu kayak misalnya kan kita sibuk dengan kerjaan segala macam. Nah, spirit di SMSG yang dibangun dari awal adalah ya nggak bisa nunggu itu semua terjadi, kita bisa paralel aja kok ngerjain
ngerjain ini semua. Apalagi ngomongin pendidikan ya Mbak Suci ya. Ini pendidikan tuh barangkali uniknya gini, kita nggak bisa beresin urusan guru dulu baru urusan siswa, kan nggak bisa tunggu-tungguan, atau beresin urusan fasilitas dulu baru urusan metode belajar, nggak bisa. Ini semua harus dilakukan sekarang juga dan berbarengan. Nah, spirit ini yang kemudian membuat kita yakin bahwa ya lakukan sekarang juga apapun hasilnya, karena ini adalah investment yang baik untuk masa depan kita. Jadi kita percaya memulai sekarang itu lebih baik dibandingkan nunggu-nungguan, dan hasil itu bagian dari kemudian kita percaya multiplying effect ya Mbak Suci ya. Dan saya meyakini bahwa kalau kita orang Indonesia ini punya value gotong royong tadi, berarti sebenarnya value terbesarnya itu yang simpel ya berbagi kan. Jadi kita pengen sebenarnya motivasi saya kalau saya bisa berbagi sama sama orang sekitar saya, harapannya orang lain tergerak dan berbagi juga, as simple as that Mbak. Berbagi itu kan kemudian manifestasinya bisa dalam skala yang besar, skala yang kecil, bareng-bareng ataupun sendirian. Nah, makanya spirit dari kerja barengan saya nangkep banget buat saya gitu ya Mbak Suci. Ini kayak emang kerjaan nggak bisa kita rely on sama government aja atau sama korporasi aja, sama media aja. Semua orang punya tanggung jawab yang sama dalam pendidikan. Kira-kira gitu Mbak. Terima kasih banyak Mas Ivan ya. Tuhan akan membantu kita ketika kita membantu juga memudahkan urusan orang lain. Ini sebenarnya juga hal-hal yang sering saya dapatkan juga filosofinya ini. Kebetulan ini ada Ibu Nur juga di sini. Ibu Nur sering juga menyampaikan ke kita ketika kita mencoba untuk membantu orang lain, insya Allah urusan kita dimudahkan. Dan itu mungkin yang menjadi semangat kami juga di Paragon gitu ya Mas Ivan. Saya jadi berefleksi juga gitu dengar kayak gitu tadi. Wah, apa yang diamatkan oleh Ibu Nur tuh memang seperti itu gitu kan. Jadi kayak bagaimana ya insya Allah dengan memudahkan urusan semuanya, ya Paragonnya juga akan semakin lancar juga gitu ya Bu ya. Nah, ke Mbak Mesty ini, kalau dari Mbak Mesty sendiri, motivasinya apa nih Mbak, gitu ya, sehingga bisa ya melakukan hal ini semua gitu sampai sekarang gitu. Mungkin motivasinya nggak jauh beda ya sama Mas Ivan tadi. Saya yakin bahwa Tuhan akan memberikan lebih lagi ketika kita memberikan ke orang lain, dan sebenarnya itu terjadi dengan apa yang kita rasakan, bahwa ketika kita memberikan sesuatu ke orang lain, yang bahagia sebenarnya bukan orang lain itu, tetapi kita justru yang merasakan kebahagiaan yang tidak ternilai harganya ketika kita memberikan manfaat ke orang lain. Jadi dari situ saya selalu berpikir, apalagi ya yang bisa saya lakukan untuk membantu orang lain dan membantu lebih luas lagi. Oke, terima kasih Mbak Mesty. Kepedulian akan orang lain itu merupakan kebahagiaan yang sejati gitu ya Mbak. Ya. Kalau Mas Widar nih, Mas Widar. Motivasinya apa nih Mas? Ini sebelum... Terima kasih Suci. Jadi mungkin kalau saya sendiri setelah dilihat masalah-masalah yang ada dan berpikir masa depan apa sih yang atau kehidupan seperti apa yang saya inginkan untuk saya dan orang-orang yang saya cintai, itu kesimpulan saya adalah hanya bisa terjadi kalau kita semua bekerja sama dan semua orang bahagia gitu. Jadi misalnya contohnya kalau mau Indonesia tetap damai, ya kita harus berperan untuk bikin Indonesia damai gitu kan. Nggak bisa kita hanya bicara di belakang atau kita bikin rusuh gitu kan. Atau kita pengen saya pengen anak saya untuk ngelihat pantai yang bersih, masih bisa ngelihat ikan gitu. Nanti saat dia umur 30 yang ada kemungkinan mungkin dia nggak bisa gitu kan. Ya itu harus terjadi kalau misalnya saya berusaha untuk nggak ngotorin pantai gitu, dan lebih banyak orang lagi untuk nggak ngotorin pantai. Kalau saya pengen masa depan di mana bumi masih cukup nyaman untuk ditinggali untuk saya dan orang-orang yang saya cintai gitu, itu ya saya harus ambil peran di sana. Dan kalau saya ambil peran saja sendiri nggak bisa, harus bisa lebih banyak orang lain juga terlibat. Jadi saya percaya sekali bahwa pada akhirnya semua orang ingin mencari kebahagiaan, dan saya yakin bahwa kebahagiaan itu hanya bisa tercapai jika semua orang pada akhirnya bahagia dan kita saling membantu satu sama lain sih. Itu sih. Terima kasih Mbak Suci. Wow, luar biasa sekali ya motivasi dari Mas Ivan, Mbak Mesty, dan juga Mas Widar ya teman-teman. Ini nggak terasa banget nih Pak, ini waktunya udah 90 menit ternyata kita bareng-bareng nih teman-teman di sini gitu. Nah, mungkin terakhir nih Pak, saya pengen tanya ke Bu Nur dulu ya Ibu ya. Boleh mungkin Ibu sampaikan apa yang menjadi harapan Ibu untuk bangsa Indonesia ini dan juga untuk Paragon juga nih Bu ya. Silakan Ibu Nur. Terima kasih.
Pak Suci. Jadi ya kami mengharapkan ya saling peduli ini memang udah menjadi lama-lama memang udah menjadi budaya di Indonesia ya, sehingga kita bisa lebih cepat. Jadi kalau semua orang saling peduli, saya kira sih masalah COVID bisa cepat kita, jadi sebenarnya saling jaga, saling peduli, masalah COVID bisa segera kita bisa atasi ya, saling membantu demikian ya. Jadi kemudian ya kita mengharapkan ya Paragon ke depannya, bagaimana Paragon ini masih berkembang terus-menerus. Nah ini tujuan kami memang, ini tujuan mimpi kami, mimpi kita bersama ya, bagaimana kita bisa menjadi raja di negeri sendiri. Karena Paragon terus kan baru nomor 1 di dekoratif sama moisturizer ya. Kita masih banyak PR lagi, ada cleanser, ada shampoo, ada sabun mandi, ada segala macam kebutuhan sehari-hari. Ini kan kita masih belum menguasai pasar itu. Ya mudah-mudahan kita ke depannya bisa menjadi raja di negeri sendiri, sehingga mudah-mudahan Paragon lebih berkembang lagi dan lebih banyak bisa membantu lagi. Demikian Mbak Suci. Mudah-mudahan. Terima kasih Bu ya. Kalau Pak Salman gimana Pak harapannya untuk Indonesia dan juga untuk Paragon khususnya? Jadi siapapun yang nanti meneruskan Paragon tuh value-nya tetap dijaga gitu ya. Masyarakat bisa jaga bareng-bareng gitu ya, terus tetap kita berinteraksi. Kalau cerita tentang 17 Agustus, kita tuh apa ya, semangat bareng gitu ya. Jadi kita juga habis kaget-kaget COVID ini kita punya semangat akselerasi untuk recovery misalnya ya. Jadi gimana kita lebih resilience gitu kan sebagai sebuah perusahaan, terus kita juga pengen merangkul masyarakat luas ya untuk kayak bangkit bersama gitu kan. Sekarang pasti teman-teman juga dapat impact, bangkit bareng, recovery, resilience gitu, saling jaga. Kita juga ngeluarin Paragon saling jaga ya Mbak Suci ya. Yang waktu itu juga pernah. Jadi gimana sih Paragon itu saling jaga sesama mereka, tapi juga saling jaga juga dengan pihak yang kita bekerja sama gitu. Toko, masyarakat, CSR juga. Terus karena tadi terprovok juga dengan itu donasi itu, saya nggak pernah dapat apresiasi yang besar gitu. Jadi Wardah udah jadi market leader tuh nggak pernah ada yang nyelamatin gitu ya. Cuman kalau Wardah nyumbang 40 miliar tuh kayaknya seluruh semesta itu mendoakan dan nyelamatin gitu. Jadi saya, waduh ini WhatsApp grup saya rame. Jadi saya kebayang ini semua bisa ngerjain loh sebetulnya gitu. Banyak juga yang cerita habis Wardah nyumbang kita jadi nyumbang. Kan teman-teman bisa banget bikin gerakan mengajar atau ribuan jurnalis se-Indonesia berkumpul, ngajar back to school gitu. Teman-teman akan mendapatkan doa yang sama sih menurut saya gitu, karena saya rasa bukan besarnya sih yang dinilai gitu ya. Dana-dana dari pemerintah juga rasanya juga lebih besar, cuman kebersamaan kita ini loh yang sebetulnya akan terus membuat kita tuh bisa bareng-bareng gitu ya. Itu sih. Mudah-mudahan ya doa kita bareng, terus doa masyarakat bersama-sama terus mengiringi kita. Gitu. Terima kasih banyak Ibu Nur dan juga Pak Salman gitu untuk menyampaikan harapannya gitu ya Pak. Semoga tadi mimpinya gitu ya Pak, Paragon terus berkembang sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat luas, itu bisa diaminkan oleh semuanya, dan ini menjadi inspirasi juga buat lebih banyak lagi orang gitu. Dan juga di sini tadi ada kehadiran Mbak Mesti, Mas Widar, dan juga Mas Ivan sudah bercerita banyak juga ke kita semua tentang pergerakan-pergerakan dan juga perjuangan-perjuangan yang sedang dilakukan oleh teman-teman penggerak kebaikan di luar sana, yang Mbak Mesti, Mas Widar, Mas Ivan ini 3 yang mewakili ya. Namun di belakang ini semua tuh sangat banyak sekali anak-anak muda yang saat ini juga ikut juga gitu ya, ikut juga bergerak gitu, dan semoga teman-teman media di sini juga semakin juga bisa semangat lagi juga gitu ya, sebagai garda depan juga yang mengangkat semua inspirasi-inspirasi positif yang menjadi sumber informasi bagi masyarakat Indonesia yang lebih luas lagi gitu. Nah, sebenarnya waktu juga yang memisahkan perjumpaan kita ini semua gitu ya. Tapi tadinya saya pengen bertanya juga ke mungkin satu dari rekan-rekan media yang ada di sini ya. Ada nggak dari satu teman-teman media pengen mendengarkan juga
harapan dari teman-teman media ini untuk Indonesia ke depannya itu seperti apa ya gitu ya. Mungkin ada satu yang ingin menjadi volunteer gitu ya dari teman-teman media. Tadi kita udah dengarkan dari Bu Nur dan juga Pak Salman. Kita tadi juga dengarkan motivasi dari Mbak Mesti, Mas Widar dan juga Mas Ivan untuk terus melakukan kebaikan. Mungkin dari salah satu perwakilan teman-teman media yang ada di sini mungkin bisa juga menyampaikan harapannya. Boleh? Mas Anto, boleh? Halo? Ya Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Anto. Ya, kalau dari saya pribadi sih, ini Masya Allah memang sudah yang dikerjakan oleh Ibu Nur dan Pak Salman. Mungkin dari banyak orang baru saya lihat ketemu dengan Ibu Nur dan Pak Salman ini dengan niat baiknya ya untuk kemajuan semuanya nih kalau saya lihat ya. Jadi harapannya sih ini tetap dijaga apa yang sudah dikerjakan saat ini dan insya Allah akan terus menerus maju dalam menjalani perusahaan Paragon ini. Insya Allah ke depan Paragon akan lebih mengekspor lagi ke baru saat ini kan baru ke Malaysia ya saya lihat tadi. Insya Allah sih ke depan bisa ke negara-negara tetangga untuk lebih menjadi brand Indonesia yang mewakili brand dari Indonesia untuk di internasional. Sekali lagi dari saya, insya Allah semoga semua apa yang sudah dikerjakan oleh Ibu Nur dan Pak Salman menjadi barokah buat semua. Masya Allah pokoknya ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum. Amin. Ya, makasih Pak Anto untuk harapannya ya. Sebagai penutup ya semoga kita semua di sini tetap sehat ya, teman-teman di sini tetap selalu semangat juga. Terima kasih nih untuk kehadirannya di diskusi kita yang hangat pagi ini. Terima kasih juga kepada para narasumber, Mbak Mesti, Mas Widar, Mas Ivan, Pak Salman dan Ibu Nur juga yang ada di sini sudah berbagi inspirasinya kepada kita yang ada kita semua yang ada di sini ya. Semoga tadi ya kita semua bisa segera bangkit gitu ya. Kami juga di Paragon juga senang sekali mendapat dukungan tadi seperti Mas Anto tadi punya mimpi yang sama, Paragon bisa dikenal lagi lewat karya-karyanya dan juga ya bukan hanya Paragon saja harapannya. Semoga kita semua punya mimpi yang sama, karya-karya anak bangsa ini bisa menjadi tuan rumah atau raja di negara sendiri dan juga dikenal juga di mancanegara lewat karya-karyanya gitu ya. Amin. Dan mungkin dari saya sekian ya. Sekali lagi terima kasih ya buat Pak Salman, Ibu Nur, Mas Ivan dan juga Mas Widar dan Mbak Mesti gitu ya untuk bincang-bincangnya pagi hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.